Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap selalu bersemangat untuk belajar hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum pembelajaran dimulai. Untuk berdoa silakan dipimpin sama ketua kelas, Putmel. Baik, sebelum mulai pembelajaran mari kita berdoa. Baik, terima kasih Putmel. Oke, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk pada hari ini? Ipe, kenapa? Izin. Siapa lagi? Oke, ada lagi? Ya? Sudah? Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai belajar, coba tolong dilihat dulu ya kondisi ruangan sekitarnya, apakah ada sampah atau mungkin duduknya yang tidak sesuai. Silakan ya duduknya sesuai di barisannya. Sudah? Oke. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kira-kira ada yang ingat nggak waktu pertemuan sebelumnya kita membahas tentang materi apa? Oke, betul. Nah, kira-kira ada nggak sih contoh dari mikroorganisme yang menguntungkan bagi manusia di dalam kehidupan sehari-hari? Boleh, Tiris, apa? Ya, kemudian ada lagi, bagus. Siapa lagi? Oke, Jeopus orija itu masuknya ke bakteri, virus, atau jamur? Oke, bagus. Jadi, benar ya, bahwa mikroorganisme itu sangat beragam. Ada bakteri, virus, dan juga jamur atau lainnya. Nah, pada hari ini tuh kita akan melanjutkan pembahasan yang masih berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu mengenai bioteknologi. Terkhususnya di sini kita akan belajar tentang bioteknologi konvensional yang berfokus pada fermentasi pada tempe. Gimana sih? Oke, kira-kira sebelum kita bahas tentang fermentasi pada tempe ini, siapa yang suka makan tempe? Oke, berarti semuanya suka makan tempe ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih bagaimana kedelai itu bisa berubah menjadi tempe? Atau mungkin ada nggak yang kira-kira melihat proses pembuatan tempe mungkin di rumahnya atau mungkin di tempat produksinya? Di TikTok. Kayak gimana ya, Landa? Kayak gimana? Ayo. Oke. Iya, betul. Pakai ragi ya. Nah. Oke, bagus ya, Landa. Jadi, ternyata makanan yang kita makan itu, contohnya tempe, dia merupakan hasil dari proses yang namanya fermentasi. Nah, adapun fermentasi itu adalah contoh dari bioteknologi konvensional yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Oke, sebelumnya ini adalah tujuan pembelajaran kita yang dimana pertama menjelaskan pengertian bioteknologi konvensional, kemudian menjelaskan proses fermentasi pada tempe, lalu mengetahui peran mikroorganisme yang berada di dalam pembuatan tempe, kemudian menganalisis penyebab kegagalan fermentasi pada tempe.
Nah, di sini ada dua gambar tempe. Yang pertama di sini ada tempe yang berhasil untuk berfermentasi, yang dimana di sini ada benang-benang putih yang menyelimuti-nya. Sedangkan yang di sini ada tempe yang gagal, yang dimana dia tidak ditumbuhi oleh benang-benang putih atau miselium. Nah, kira-kira Ibu mau nanya, Bang, kenapa tempe yang nomor kedua ini gagal ditumbuhi oleh jamur? Apakah ada yang tahu? Itu proses fermentasi, Bu. Iya, betul. Tapi kenapa? Apa deh sih, Kak? Raginya kenapa? Kurang lagi. Oke, masuk. Terus? Ada lagi? Berarti kalau kayak gini fermentasinya dia berhasil atau enggak? Enggak. Oke, jadi pertanyaan ini ya yang akan kita bahas pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya kita masuk ke pengertian bioteknologi dulu ya, sebelum kita masuk ke fermentasi pada tempe, yang dimana bioteknologi ini adalah pemanfaatan makhluk hidup atau bagian dari makhluk hidup untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, bioteknologi ini banyak dimanfaatkan di bidang pangan, kesehatan, pertanian, dan juga lingkungan. Nah, kira-kira tadi kalau fermentasi pada tempe itu, kira-kira dia penerapannya di dalam bidang apa? Oke, betul ya, di bidang pangan. Nah, secara umum, bioteknologi ini dia dibedakan menjadi dua ya, yaitu ada bioteknologi konvensional, kemudian ada bioteknologi modern. Nah, kalau bioteknologi konvensional tadi ya, contohnya di sini ada tempe, kemudian kalau yang modern di sini ada apa ini namanya? Oke, betul. Nah, kita masuk ke dalam bioteknologi konvensional ya. Di sini bioteknologi konvensional ini adalah bioteknologi yang dimana menggunakan cara sederhana dan memanfaatkan mikroorganisme secara langsung. Jadi prosesnya dilakukan secara tradisional dan belum menggunakan yang namanya teknologi canggih. Kemudian fermentasi. Bioteknologi konvensional itu contohnya adalah proses fermentasi. Nah, fermentasi sendiri adalah proses penguraian suatu bahan makanan oleh mikroorganisme sehingga menghasilkan produk baru yang lebih bermanfaat. Nah, tadi bahwa proses penguraian suatu bahan makanan oleh mikroorganisme. Jadi fermentasi itu ada yang namanya bahan mentah, kemudian dibantu prosesnya oleh si mikroorganisme ini, baik bakteri, virus ataupun jamur. Kemudian dia menghasilkan yang namanya produk atau hasil akhir dari si proses tersebut. Kayak tadi tempe ya, contohnya bahan mentahnya dia dari mana? Kedelai, Bu. Oke. Kalau mikroorganismenya dia apa? Oke. Rhizopus aurigea itu kira-kira dia bentuknya jamur kan? Nah, berarti di sini menghasilkan yang namanya produk akhir berupa yang bernama Oke. Ini ya ada fermentasi pada tempe, di mana tempe ini merupakan salah satu contoh produk hasil bioteknologi konvensional. Oke, sebelumnya kita jeda dulu ya karena sedang ada azan. Oke, kita lanjut ya di sini pada fermentasi tempe, di mana tempe ini merupakan salah satu contoh produk hasil bioteknologi konvensional yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang biasanya tempe ini dibuat dari biji kedelai yang difermentasi menggunakan jamur Rhizopus sp, terutama Rhizopus oligosporus. Nah, dalam proses fermentasi ini, jamur akan ditumbuhi dan menghasilkan benang-benang putih yang disebut dengan miselium, yang menyatukan biji kedelai sehingga si biji kedelai tersebut menjadi padat dan terbentuklah tempe. Nah, adapun manfaat tempe di sini, yang pertama mengandung protein tinggi, kemudian mudah dicerna oleh tubuh, dan lebih tahan lama dibanding kedelai biasa, kemudian memiliki nilai yang ekonomis.
Ini tadi ya ada proses dari pembuatan tempe yang dimana tadi Yolan sudah menyebutkan di awal ada proses dibersihkan, kemudian direndam selama 1 malam untuk mengupas si kulit arinya. Nah, setelah itu dicuci kembali dan dikukus, didinginkan, kemudian dicampur oleh ragi. Nah, ragi di sini itu mengandung yang namanya jamur Rhizopus sp, terutama Rhizopus oligosporus. Nah, si ragi ini berfungsi untuk membantu proses fermentasi pada kedelai. Nah, jamur yang Rhizopus ini dia menghasilkan benang putih tadi yang dinamakan miselium untuk merekatkan biji kedelai hingga menjadi tempe yang padat. Nah, selain itu fermentasi pada tempe ini dia membantu untuk menguraikan senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga tempe juga lebih mudah untuk dicerna dan juga memiliki nilai gizi. Selain itu, dalam proses fermentasi atau pembuatan tempe ini, kualitas dan jumlah ragi memengaruhi keberhasilan pembentukan tempe. Jika fermentasi gagal, tempe akan berlendir, kemudian lembek, dan berbau busuk, seperti pada gambar yang awal. Oke, sekarang kita masuk pada fokus group discussion. Di sini Ibu punya LKPD. LKPD ini akan Ibu bagikan kepada 3 kelompok. Mulai dari ini kelompok pertama. Maaf, kelompok kedua. Oke. Ini kelompok ketiga ya. Oke, untuk mengerjakan LKPD ini dimohon untuk membaca ya. Di situ ada petunjuk pengerjaan, kemudian ada studi kasusnya. Silakan diisi apa yang dipertanyakan di dalam LKPD tersebut. Jika tidak ada yang dimengerti, boleh ditanyakan ya. Untuk waktunya sekitar kurang lebih 10 menit dari sekarang. Oke, 10 menit dari sekarang ya. Yolanda, nggak boleh makan. Simpen dulu makanannya. Ipong juga simpen dulu, Ipong. Cepat kerjain. Oke, udah semua ya? Oke, 1 menit lagi ya. Yolanda kalau mau makan bagi-bagi teman sekelas. Udah semua? Udah. Oke. 1 kelompok kirimkan 2 orang untuk presentasi di depan ya. Dimulai dari kelompok 1, Teh Maida. Ayo. Ayo cepat. Ya. Kelompoknya ini, Diana, kelompok 2. Kerjain dulu itu. Ayo cepat ayo. Oke, boleh ayo mulai. Kita akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya. Yang pertama, mengapa tempe tersebut bisa gagal terbentuk? Ya. Karena terjadinya kesalahan pada tahap pembuatan. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, Jana. Oke, betul, lanjut. Ya. Ya. Cukup? Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya, Desika.
Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami eh, tentang fermentasi. Yang pertama itu, mengapa tempe tersebut bisa gagal terbentuk? Jawabannya karena terjadi kesalahan